Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiga Hanif. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum A, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini, saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, penemuan hukum, yang kedua, penafsiran hukum, dan yang ketiga, konstruksi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan penemuan hukum atau finding. Penemuan hukum yang dikemukakan para ahli antara lain A. John Z. Laudo mengemukakan penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada. Dan yang kedua ada dari Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau dasolen yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret atau dasein tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. Akibat dari kodifikasi hukum dan aliran positivisme hukum, maka hakim harus dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum berkaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan norma hukum yang tepat dan relevan untuk kemudian diterapkan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, hubungan hukum yang bersifat konkret tertentu. Penemuan hukum sebagai konkretisasi atau individualisasi peraturan perundang-undangan yang rumusannya bersifat umum terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang bersifat konkret tertentu. Istilah dalam penemuan hukum. Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu reforming atau pembentukan hukum, yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum atau judge made law. Kalau putusannya menjadi jurisprudensi, tetap vaste jurisprudence yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya. Dan yang kedua ada Rechtstoepassing atau penerapan hukum, yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu, peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat ditetapkan. Yang ketiga ada Rechtshandhaving atau pelaksanaan hukum. Dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa. Yang keempat ada Rechtsheffing atau penciptaan hukum. Berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada atau diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Yang terakhir ada Rechtsfinding atau penemuan hukum atau lawmaking Inggris. Dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan ditemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah atau dasolen, baik ditulis ataupun tidak. Tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa atau dasein. Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya, atau tidak pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu, istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat. Penemuan hukum dapat dilakukan oleh yang pertama hakim, sifatnya konkretif. Kekuatan mengikat sebagai hukum, sebagai sumber hukum. Yang kedua ada pembentuk undang-undang, sifatnya preskriptif, sama dengan atas. Notaris, sifatnya problematis, sama dengan atas, sumbernya klien. Yang keempat ada dosen, pakar, ilmuwan, sifatnya reflektif, bukan merupakan hukum karena teoritis, merupakan sumber hukum atau doktrin. Yang terakhir, para pihak, sifatnya emosional. Pada dasarnya, setiap orang berhak melakukan penemuan hukum, tetapi bukan merupakan hukum dan bukan sumber hukum. Selanjutnya ada penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi menurut Sujono Dirjosisworo adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya. Adapun Raden Suroso menjelaskan bahwa penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Tujuan pembuatan penafsiran undang-undang itu sendiri selalu untuk membentuk arti yang sebenarnya dari putusan kehendak pembuat undang-undang, yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusan dari ketentuan pidana di dalam undang-undang. Hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana yang dengan setepat-tepatnya, yakni apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut. Selanjutnya, macam-macam metode penafsiran hukum. Yang pertama ada penafsiran gramatikal atau gramatikale interpretati. Yang kedua ada penafsiran sistematis. Yang ketiga penafsiran mempertentangkan atau argentum a contrario. Yang keempat ada penafsiran mempersempit atau restriktif interpretati. Dan yang kelima ada penafsiran historis. Yang keenam ada penafsiran teleologis. Yang ketujuh ada penafsiran logis. Yang kedelapan ada penafsiran analogi. Yang kesembilan ada penafsiran futuritis. Dan yang ke-10 ada penafsiran komparatif. Selanjutnya ada penafsiran autentik atau resmi. Dan yang terakhir ada penafsiran nasional. Penafsiran gramatikal atau gramatikale interpretati. Penafsiran menurut tata bahasa atau gramatikale interpretati yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Misalnya, jika perumusan berbunyi pegawai negeri menerima suap, maka subjek atau pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nahkoda. Yang kedua ada penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan 2 kali dalam satu pasal atau pada undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Misalnya, pada pasal 302 KUHP dicantumkan 2 kali istilah binatang, maka kedua istilah itu harus diberikan pengertian yang sama. Selanjutnya ada penafsiran mempertentangkan atau argentum a contrario, yaitu penafsiran mempertentangkan yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya, kebalikan dari tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidananya dijatuhkan kepada seseorang yang
padanya terdapat kesalahan. Selanjutnya ada penafsiran memperluas. Penafsiran memperluas atau ekstensif interpretati, yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Contohnya, aliran listrik ditafsirkan sebagai benda. Selanjutnya ada penafsiran mempersempit atau restriktif interpretati, yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Contoh, kerugian yang ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat, dan sebagainya. Selanjutnya penafsiran historis atau Rechts historis, yaitu mempelajari ada sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari sebuah istilah yang dihadapi. Contohnya, seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dihukum denda 250.000. Denda sebesar itu ditetapkan saat ini jelas tidak sesuai, maka harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan saat ini. Selanjutnya, penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari peraturan undang-undang. Misalnya, tujuan dari pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) Undang-Undang Nomor 16 PNPS tahun 1963 ialah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara khusus. Selanjutnya ada penafsiran logis. Penafsiran logis yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk akal. Cara ini tidak banyak digunakan. Selanjutnya ada penafsiran analogi. Penafsiran analogi yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Contoh, istilah menyambung listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Selanjutnya ada penafsiran futuristis. Penafsiran futuristis yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang. Selanjutnya, penafsiran komparatif. Penafsiran komparatif yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Selanjutnya, penafsiran autentik atau resmi. Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya pada pasal 98 KUHP malam, berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pasal 97 KUHP, hari adalah waktu selama 24 jam, yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari. Selanjutnya, penafsiran nasional. Penafsiran nasional adalah penafsiran yang menilai sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku. Misalnya, hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia. Selanjutnya konstruksi hukum. Konstruksi hukum terbagi 3, yaitu konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Yang kedua ada
penghalusan hukum atau rechtfertiging, dan yang terakhir ada pengungkapan secara berlawanan atau argumentum a contrario. Yang pertama ada konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata sesuai dengan asas hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Adanya analogi akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan analisir yang berlainan. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata atau privat, terutama dalam hukum perikatan atau Verbintenisrecht. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa atau Dwanging-Recht tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUHP yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang. Contohnya yang menggunakan secara analogi. Yang pertama, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUH Perdata. Bunyi pasal 1546 KUH Perdata adalah untuk selainnya aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar. Maksud dari pasal tersebut adalah kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 KU Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Selanjutnya, penghalusan hukum atau rechtfertiging. Penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan dari analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Dalam sistem undang-undang terdapat ruang kosong. Apabila sistem undang-undang atau sistem formal hukum tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial, penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim. Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan maka timbul ketegangan. Perbuatan menghaluskan hukum ketika hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan ketentuan dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan tersendiri. Contoh penghalusan hukum. Yang pertama, contoh penghalusan hukum. Yang pertama, masalah perbuatan melanggar hukum pasal 1365 Perdata adalah pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian. Contohnya, di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak.
Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga menuntut ganti rugi terhadap A. Dengan demikian, kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi, sehingga terjadi suatu kompensasi. Dan yang terakhir ada pengungkapan secara berlawanan atau argumentum a contrario. Argumentum a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Pada hakikatnya, penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif, sedangkan argumentum a contrario hasilnya negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang ini sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. Penafsiran berdasarkan argumen a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.